Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mental tangguh, iman yang teguh. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutus para murid untuk melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh tantangan dan penolakan. Gambaran domba di tengah serigala menunjukkan bahwa para murid akan menghadapi penderitaan, penganiayaan, bahkan penolakan dari orang-orang terdekat. Namun, Yesus menegaskan bahwa mereka tidak berjalan sendirian, sebab Roh Bapa akan menyertai dan berbicara melalui mereka. Perutusan ini menegaskan bahwa karya pewartaan bukan terutama bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada penyelenggaraan dan penyertaan Allah. Kebenaran yang diperjuangkan seringkali mendatangkan penderitaan, sebagaimana dialami Yusuf dalam Perjanjian Lama. Karena kesetiaan dan kebaikannya, Yusuf justru dibenci dan disingkirkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun Allah tidak meninggalkannya dan memakai seluruh penderitaannya untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Melalui Injil hari ini ditegaskan bahwa kesetiaan kepada kehendak Allah seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun mereka yang bertahan dalam iman sampai akhirnya memperoleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita?
Di tengah berbagai tantangan hidup, penolakan, dan kesulitan hidup, kita diajak untuk memiliki mental yang tangguh dan iman yang teguh. Kita dapat belajar dari Yusuf yang tetap setia kepada Allah meskipun mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Karena kepercayaannya kepada Tuhan, penderitaannya diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula para murid Yesus tetap setia menjalankan perutusan mereka meskipun menghadapi penolakan dan penganiayaan. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap teguh dalam iman, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sebab Tuhan selalu menyertai dan menguatkan orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.